Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1092 pasti sudah dinantikan oleh para player. Nasib dari Usopp Kapten Kid akhirnya diperlihatkan. Meskipun menghadapi segala rintangan, Kid berhasil bertahan hidup di Wano Kuni dan bahkan mengalahkan Big Mom bersama dengan Law. Namun kemenangan ini hanya berlangsung singkat karena Kid tanpa ampun telah dikalahkan oleh Shanks. Semua hal yang terjadi ini mengingatkan pada saat Kid dikalahkan oleh Kaido. Di mana dalam chapter 824, Kaido mengatakan padanya, jika Kid dan bajak laut supernova yang lain, mereka hanya sedang bermain bajak laut, bajak lautan. Kid telah berulang kali menderita kekalahan yang membagongkan sepanjang perjalanannya di dunia baru. Dan sepertinya kata-kata Kaido benar adanya. Terlepas dari usaha terbaik Kid, dia belum mampu mengalahkan seorang Yonko sendirian, seperti yang dilakukan oleh Luffy sekarang. Shanks mengalahkannya dengan tuntas. Apakah Kid salah kaprah dalam berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Yonko dan mendirikan era baru, di mana namanya akan diagung-agungkan di dunia bajak laut, seperti halnya Luffy? Untuk memahaminya, kita perlu menilai apa yang menentukan seorang bajak laut sejati dibandingkan dengan mereka yang dikatakan hanya bermain-main bajak laut, bajak lautan. Salah satu definisi terbaik yang dimiliki datang dari Luffy selama arc Drum Island, tepatnya pada chapter 147 dan 148. Pada chapter 147 yang berjudul Penipu, Luffy menyatakan bahwa Wapol dan kelompoknya adalah penipu yang berpura-pura menjadi bajak laut karena mereka tidak bersedia mengambil risiko hidup mereka. Dengan pemikiran ini dapat langsung mengatakan jika klaim bahwa Kid dan krunya adalah penipu yang hanya bermain menjadi bajak laut sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Kid selalu bersedia mengambil resiko nyawanya untuk impian-impiannya, bahkan dia terlalu memaksakannya. Itulah mengapa dia kalah dari Shanks. Sejak Kid memasuki dunia baru, dia tidak pernah ragu-ragu untuk masuk ke wilayah musuh dan menghadapi musuh-musuh kuat. Blackbeard adalah satu-satunya mantan Yonko sebelumnya yang tidak dihadapi langsung oleh Kid. Sejak awal time skip, Kid telah mengungkapkan ideologi yang sama dengan yang diumumkan oleh Luffy di Drum Island. Ini adalah perasaan yang sama yang diungkapkan Kid kepada Hawkins selama konfrontasi mereka di Wano Kuni setelah pengkhianatan dari Hawkins. Kid bersumpah dengan jijik bahwa jika Hawkins begitu lemah sehingga dia tahu dia akan kalah, maka dia seharusnya tidak pernah menunjukkan wajahnya di medan pertempuran. Hal ini menunjukkan tanpa keraguan bahwa Kid sedang tidak berpura-pura atau penipu yang bermain menjadi bajak laut. Kid adalah bajak laut sejati dengan sikap seorang penakluk. Namun seberapa pentingkah jika dia mendapatkan kekalahan? Dalam kekalahanlah menjadi seorang penakluk sangatlah penting. Mengatasi rintangan yang tampaknya tak teratasi itulah yang mendefinisikan mereka sebagai penguasa. Seperti yang dikatakan Luffy dalam chapter 148, bendera bajak laut bukanlah sesuatu yang kau kibarkan seenaknya. Kita telah mengalami kekalahan yang memilukan, tetapi tidak lebih dari gabungan kekalahan yang juga dialami Luffy di masa lalu, seperti kehilangan Going Merry dan kekalahan di Pulau Sabaody. Meskipun Luffy memiliki kesempatan untuk menghadapi kekalahan ini secara terpisah, dan ada juga plot armor, di mana salah satunya sebenarnya sebuah penyusunan untuk cerita ke depannya. Kita telah menderita semua kekalahan ini sekaligus di Elbaf, dan tidak ada plot armor yang terlihat untuk menyelamatkannya. Apakah itu berarti dia sudah kalah? Kembali ke chapter 148 sekali lagi. Kita melihat Luffy meneruskan pembicaraannya tentang artis jati dari gambar tengkorak dan tulang yang bersilang. Seperti kehendak seorang penakluk, bendera bajak laut tidak bisa dengan mudah dihancurkan. Kapal Kid Victoria Park telah hancur tanpa kemungkinan untuk diperbaiki, sama seperti yang terjadi pada Going Merry. Dory dan Brogy memotong bagian lambung kapal sehingga tidak mungkin untuk memperbaikinya tanpa membuat yang baru. Hal ini dipelajari dari tukang kapal Galeela di Water 7. Kid telah kehilangan kapalnya, krunya, dan tanpa keraguan sebagian besar dari harga dirinya. Tetapi bahkan ini bukanlah akhir baginya. Meskipun semua kekalahan yang memilukan ini, emblem Jolly Roger Kid tetap utuh. Kisah Kid mungkin benar-benar dimulai dengan dia secara harfiah bermain menjadi bajak laut bersama Killer ketika mereka masih anak-anak. Tetapi
itu tidak bisa dikatakan lagi saat ini. Seperti Luffy, Kid adalah contoh utama tentang apa artinya menjadi bajak laut sejati dan seorang penakluk. Takdir Eustace, Kapten Kid adalah selalu diragukan, diejek, dan dihina. Namun mengatasi semua rintangan ini yang menjadikannya sebagai seorang penakluk. Apakah Kid benar-benar sudah kalah untuk selamanya? Tidak. Kita belum lihat yang terakhir dari Eustace, Kapten Kid. Kid dan bajak lautnya akan memulai semuanya dari awal di Pulau Elbaf. Ingat, jika Kid dan Law telah mengalahkan Big Mom dan juga dianggap sebagai musuh abadi dari para raksasa Elbaf, sehingga tak menutup kemungkinan jika Kid bisa menginjak keset bertuliskan welcome dan memulai kembali bajak lautnya di Pulau Elbaf. Apakah kalian ingat dengan pohon raksasa, pohon Adam yang kayunya digunakan oleh Franky untuk membuat kapal Thousand Sunny? Kemungkinan besar pohon itu tumbuh di Pulau Elbaf, dan Kid akan menggunakan kayu Adam untuk membuat kapal bajak lautnya yang baru. Selanjutnya, mengenai kekuatan, level Kid jelas masih terlalu jauh dari Luffy. Dia hanya mengandalkan kekuatan buah iblisnya. Padahal kemahiran menggunakan haki merupakan kunci sukses di dunia perbajak lautan. Kid telah dikonfirmasi memiliki haki raja, namun sampai saat ini kemampuannya itu belum pernah diperlihatkan oleh Oda Sensei. Apakah Kid akan bisa menguasai penggunaan haki raja ketika dia berlatih di Pulau Elbaf? Elbaf dikenal sebagai pulau dari para ksatria. Elbaf juga merupakan salah satu pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, dan juga tempat yang sudah ada sejak abad kekosongan, sama seperti Skypiea dan Wano Kuni. Jika di Skypiea terdapat mantra yang merupakan Kenbunsoku Haki, lalu di Wano Kuni terdapat Ryuo yang merupakan armamen haki. Apa mungkin jika di Elbaf terdapat nama lain dari Hausoku Haki, di mana bisa saja Sang Spoon memaksimalkan haki rajanya setelah bertapa 40 hari 40 malam di Pulau Elbaf? Sehingga kekalahan Kid dari Sang sebenarnya adalah plot cerita dari Oda untuk membuatnya jauh lebih kuat lagi. Namun Kid sepertinya akan sangat kaget ketika melihat para raksasa Elbaf yang sedang menunggu sosok Luffy dalam wujud Sun God Nika miliknya. Jika kalian sadari, Pulau Elbaf mirip seperti Wano Kuni. Keduanya sama-sama tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun bedanya, Wano tak mengizinkan warganya untuk pergi keluar dari pulau. Baik Elbaf dan Wano Kuni, keduanya sama-sama menunggu sosok Joy Boy alias Sun God Nika, di mana di Pulau Elbaf terdapat sebuah tradisi yang dinamakan Winter Solstice Festival. Filosofi dari festival ini yaitu untuk memperingati kematian dan kebangkitan kembali dari matahari. Para raksasa Elbaf percaya jika kehangatan sinar matahari akan kembali untuk mengakhiri musim dingin yang panjang. Nah, jika kalian sadari, hal tersebut sama dengan pesan yang dituliskan oleh Oden pada Toki, di mana Oden berkata jika dia kalah melawan Kaido, maka tak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya selama 20 tahun. Wano Kuni akan mengalami musim dingin yang panjang, dan mereka harus menunggu si Fajar untuk membantu mereka membuka perbatasan dari negeri Wano. Menarik bukan? Winter Solstice Festival mengharuskan seluruh raksasa Elbaf untuk berpuasa selama 12 hari. Namun sebelum berpuasa mereka harus sahur dulu menggunakan semla, di mana semakin seseorang menderita pada saat melakukan puasa tersebut, maka dia dikatakan akan semakin menghargai kembalinya sang matahari. Matahari di sini pasti merepresentasikan sosok Sun God Nika. Salah satu julukan Nika adalah pejuang pembebasan, dan itulah mengapa semakin menderita seseorang saat menjalankan festival ini, maka dia akan semakin menghargai sang matahari. Karena setelah 12 hari akhirnya dia terbebas dari rasa lapar yang dia hadapi selama berpuasa. Dengan adanya festival tersebut tanpa sadar telah memberikan harapan dan keinginan akan munculnya Sun God Nika. Kalian pasti masih ingat dengan konsep Desire of All Things yang diungkapkan oleh Dr. Vegapunk. Itulah mengapa meskipun informasi mengenai Sun God Nika telah dihapuskan dari sejarah, namun jika masih banyak orang yang menginginkan kehadirannya, maka Sun God Nika pasti tak akan pernah menghilang. Yang lebih menarik lagi, dalam buklet Road to Laugh Tale volume keempat, terdapat kata Giant alias raksasa dalam sketsa awal dari Sun God Nika yang digambarkan oleh Oda Sensei. Apakah benar jika Nika saat zaman Void Century merupakan ras raksasa? Apakah hal ini berhubungan juga dengan topi jerami raksasa yang saat ini tersimpan di Mary Joyce? Menarik. Dan bisa langsung ditarik
Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan-gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai Elbaf dan nasib dari Eustace Captain Kid. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!